Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang SKB kesehatan lagi, lanjutan dari kisi-kisi sebelumnya. Jadi ini adalah video keempat aku. Di sini aku akan ngebahas tentang sistem kesehatan nasional. Nah, sistem kesehatan nasional ini termasuk ke dalam kisi-kisi SKB CPNS 2020. Aku berharapnya ya, semoga tahun ini kisi-kisinya nggak jauh berbeda ya. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video baru. Dan iya, jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif nih, baik itu di postingan ataupun di story. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, kita ke slide yang pertama. Definisi SKN atau Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa, jadi semua bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi ini adalah pengertian atau definisi dari SKN atau Sistem Kesehatan Nasional. Nah, sedangkan landasan SKN ini apa aja sih gitu. Nah, yang pertama ini adalah landasan ideal. Landasan ideal ini berkaitan dengan Pancasila ya. Nah, sedangkan untuk landasan konstitusional ini berkaitan dengan Undang-Undang 1945. Kemudian untuk landasan operasionalnya ini berkaitan dengan undang-undang, tapi undang-undang kesehatan ya teman-teman. Jadi undang-undang kesehatan itu jangan lupa Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Nah, ini adalah merupakan landasan dari Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Kemudian pengelolaan kesehatan dalam SKN. Nah, ini masuk ya teman-teman untuk tahun lalu. Jadi kisi-kisi atau soal FR yang beredar tahun lalu itu ada dapat soal yang kayak gini. Jadi SKN itu berjenjang dari mana, kayak gitulah kurang lebih narasi soalnya. Tapi nggak bisa terlalu lengkap ya, karena mungkin peserta ujiannya nggak bisa mengingat sepenuhnya. Tapi kurang lebih intinya itu SKN itu berjenjang dari mana gitu. Ada jawabannya dari perkotaan ke pedesaan, ada yang jawab dari pusat dan daerah. Nah, ternyata jawaban yang paling tepat itu ini ya. Jadi pengelolaan kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional itu berjenjang di pusat dan daerah. Jadi ini teman-teman harus dihafal, karena aku telah ngumpulin soal FR yang berkaitan dengan SKN itu apa aja sih yang didapat sama peserta CPNS tahun lalu. Ya, semoga soalnya kurang lebih sama untuk tahun ini. Jadi teman-teman udah ada nih persiapannya, tahu jawaban yang benarnya itu yang mana. Kemudian, memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. SKN mengalami beberapa kali perubahan. Jadi pada tahun 1982 yang pertama kali, kemudian yang kedua ini pada tahun 2004, dan yang ketiga pada tahun 2009, dan akhirnya diperbarui itu terakhir pada tahun 2012. Nah, ini yang tahun 2012, ini yang aku bahas saat ini, itu adalah Perpres nomor 72 tahun 2012. Nah, misalnya teman-teman, Kak, aku mau tahu lebih lengkap nih isi Perpres nomor 72 tahun 2012 gimana? Searching aja di Google Perpres nomor 72 tahun 2012, itu ntar akan keluar kok semuanya. Mulai dari pasal-pasalnya dan butir-butirnya tuh lengkap banget. Sistem Kesehatan Nasional merupakan dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Jadi fokusnya kita dari sini sih, acuannya dari Perpres nomor 72 tahun 2012. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan SKN ini adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah daerah, dan atau masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud. Nah, ini lagi sih tujuan akhirnya tetap semoga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi itu adalah merupakan memang tujuan dari SKN atau Sistem Kesehatan Nasional. Nah, untuk pelaksanaan SKN, nah ini juga banyak soalnya tahun lalu FR, aku tandain aja ya, ini FR. Jadi banyak ditanya, tapi bervariasi ya. Dari yang ditanya itu SKN dilaksanakan oleh siapa, kemudian siapa yang bertanggung jawab nih. Oke, aku jawab yang pertama dulu. Jadi kalau yang ditanya adalah SKN dilaksanakan oleh siapa, jadi yang melaksanakannya itu adalah
pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nah, ini adalah komponen yang melaksanakan SKN. Ini penting banget. Jadi teman-teman harus note. Secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini ada pada Perpres nomor 72 tahun 2012. Nah, ini bunyi dari pasal keempat ya teman-teman. Jadi SKN itu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nah, sedangkan untuk FR tahun lalu juga soalnya ada yang dapat siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SKN. Nah, ini ada pada pasal 8 ya di Perpres nomor 72 tahun 2012, kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SKN menjadi tanggung jawab Menteri. Oke, jadi udah paham ya. Jadi kalau untuk yang melaksanakan SKN itu adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Sedangkan yang bertanggung jawab ini sebagai pengawas terhadap pelaksanaan SKN-nya itu adalah Menteri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Subsistem SKN. Jadi subsistemnya ini ada 7 ya teman-teman. Oke, subsistem yang pertama ini adalah upaya kesehatan teman-teman. Nah, kalau kaitannya untuk puskesmas, jadi ini tahun lalu dapat FR yang kayak gini juga teman-teman kita, bahwa apa sih implementasi SKN di puskesmas gitu. Nah, kalau di puskesmas itu kaitannya ada untuk UKM dan UKP. Jadi UKM itu adalah upaya kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk UKP itu adalah upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan perorangan. UKP ini UKM. Jadi kaitannya itu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua ini adalah penelitian dan pengembangan kesehatannya. Nah, ini tuh sebenarnya fokusnya untuk kayak data kesehatan ya teman-teman. Ini data kesehatan yang berbasis bukti. Jadi ada buktinya untuk mencapai itu tadi derajat kesehatan. Jadi seputar tentang pengembangan dan penelitian kesehatan. Kemudian untuk pembiayaan kesehatan. Nah, kalau ini kaitannya tentang untuk pengalokasian dana gitu kan, terus perbelanjaan dana kesehatan juga. Ini mungkin kaitannya dengan BPJS ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah sumber daya manusia kesehatan. Ini kaitannya dengan tenaga kesehatannya. Jadi seperti kualitasnya, terus ya kayak pembinaan, pendayagunaannya. Kemudian yang kelima, persediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Ini berkaitan dengan obat-obatan, alkes, dan makanan. Jadi kayak pengawasan tentang obat juga ada di subsistem SKN ini. Persediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Kemudian yang keenam, manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Ya, ini berkaitan dengan administrasi kesehatan. Kemudian untuk yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Ini artinya mengikutsertakan masyarakat ya dalam sistem SKN. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman pejuang CPNS, aku mau rekomendasikan buku kedua yang udah aku terbitkan bareng Muhammad Arif. Ini adalah buku SKB Kesehatan Umum. Nah, buat teman-teman yang masih dalam rumpun kesehatan, yaitu dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya, asal masih dalam satu rumpun kesehatan, kalian butuh buku ini. Kenapa? Karena saat SKB nanti bukan hanya soal sesuai bidang, tetapi ada soal SKB Kesehatan Umum sebagai penyumbang 30%-nya gitu. Jadi teman-teman harus maksimalkan untuk yang masih dalam rumpun kesehatan, wajib punya buku ini. Nah, buat teman-teman yang nggak cukup rasanya kalau belajar hanya dengan buku fisik, Kak, aku butuh juga tryout online, karena kan nanti kita ujiannya juga online. Jadi aku mau belajar untuk memanajemen waktu. Tenang aja, aku ada rekomendasinya. Nah, ya aku mau rekomendasiin website online jadi cpns.com. Nah, teman-teman yang penasaran gimana sih Kak websitenya? Nah, kalau kalian belum daftar akun, kalian tinggal daftar aja. Dan kalau kalian udah login, kalian tinggal klik aja menu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian klik pembelian paket soal. Dan ini tuh ada SKD, SKB, dan P3K. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja sesuai formasi kalian. Nah, aku akan kasih contoh gimana sih kalau misalnya kalian mau order yang SKD.
Kalian klik aja SKD dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalian klik formasi SKD CPNS. Nah, ini dia harga normalnya 126.000, tapi tenang aja teman-teman, bisa pakai kode referral aku Kartika supaya kalian dapat potongan harga. Kalian klik aja di kode referral ini Kartika dengan huruf besar semua tanpa spasi, kalian klik gunakan kode. Nah, kode referralnya valid, kita cek. Nah, harganya sudah berkurang dari 126.000 jadi 99.000. Jadi murah banget ya. 99.000 kalian udah bisa latihan tryout CAT. Klik aja pembelian dan ikuti instruksi pembayaran. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Soal yang pertama, pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya merupakan definisi dari A. Sistem kesehatan Nusantara, ini tidak termasuk. B. Sistem kesehatan nasional, oke ini kita simpan. C. Sistem kesehatan sosial, ini juga salah. Sistem kesehatan sosialisasi, ini salah. E. Sistem kesehatan negara, ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sistem kesehatan nasional atau option B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sistem kesehatan nasional atau SKN terbaru diatur dalam Perpres nomor A. Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012, ini salah. Kemudian yang B, Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012. Oke, ini kita simpan. C, Peraturan Presiden nomor 73, ini salah. Nomor 74 juga salah. Dan E, nomor 75 juga salah. Jadi jawaban yang paling benar ini adalah Perpres nomor 72 tahun 2012. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah ya B. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Pengembangan sistem kesehatan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1982 ketika Departemen Kesehatan menyusun dokumen sistem kesehatan di Indonesia. Kemudian Departemen Kesehatan RI pada tahun 2004 ini telah melakukan suatu penyesuaian terhadap SKN 1982. SKN mengalami berapa kali perubahan? Nah, oke, yang pertama 1 kali, ini salah ya teman-teman. Yang B 2 kali, ini juga salah. Yang ketiga, yang C 3 kali, ini salah. Nah, yang D 4 kali, oke ini kita simpan jawabannya. Oke, ini kita simpan jawabannya. Dan E 5 kali, ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat, SKN itu berubah sebanyak 4 kali. Jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Siapakah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SKN? Nah, ini adalah soal FR ya. Ini adalah FR tahun lalu dan banyak yang dapat soal ini. Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SKN? Dan tadi di ringkasan materi udah sempat aku share juga. Nah, yang bertanggung jawab itu adalah menteri ya, teman-teman. Karena ini ada di pasal 8 Perpres nomor 72 tahun 2012 gitu. Jadi yang bertanggung jawab itu menteri. Tapi kalau yang di soal yang ditanyakan, siapakah yang melaksanakan SKN atau sistem kesehatan nasional? Nah, yang melaksanakan itu adalah pemerintah daerah dan atau masyarakat. Tapi kalau yang ditanya adalah siapa yang bertanggung jawab, itu adalah menteri. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal nomor 4 ini adalah A, menteri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pengelolaan kesehatan dilaksanakan melalui SKN, dilakukan secara berjenjang dimulai dari, nah ini juga FR ya. Ini adalah FR yang didapat oleh peserta SKB CPNS tahun lalu untuk soal kesehatan umum. Oke, yang A ini adalah perkotaan dan pedesaan, ini salah ya. Kemudian kabupaten dan kota ini juga salah. Pusat dan daerah ini tadi adalah jawaban yang paling tepat ya. Teman-teman masih ingat ya di ringkasan materi aku sebelumnya. Provinsi ini salah, dinas kesehatan ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat, pelaksanaan SKN ini dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat dan daerah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, pusat dan daerah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya adalah
Nah, ini adalah merupakan subsistem dari SKN. Nah, kalau sudah kaitannya dengan sumber daya manusia kesehatan, ini adalah berkaitan dengan tenaga kesehatan ya. Jadi, jawaban yang paling tepat sudah kelihatan, ini adalah merupakan subsistem SKN, yaitu sumber daya manusia kesehatan. Jadi, jawaban yang paling tepat ini adalah yang D. Oke. Kayaknya gitu aja dulu video kali ini yang bisa aku share. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi gambaran soal untuk kisi-kisi SKN atau Sistem Kesehatan Nasional untuk tes SKB CPNS 2021. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.